adalah 5 juta. Ini sama hingga ke bawah. Jadi tahun pertama mendapat untung 5 juta. Tahun kedua dengan rumus yang sama, 590 dikurangi 345 dikalikan 40.000. Nah, ini untuk lebih mudahnya. Lebih mudahnya dari tabel ini dibuat seperti ini saja. Jadi teman-teman nggak bingung untuk menghafalkan rumusnya. Yang ini dikurangin setelah dikali. Nah, untuk margin kumulatif ini adalah penambahan. Ini didapatkan 14.800 dari mana? Kalau di sini ada kata-kata kumulatif, berarti adalah penambahan. 14.800 ini didapatkan dari 5 juta ditambah 9.800 ini. Nah, ini mendapatkan 14.800. Nah, ini kita hitung terus dan kita tetap kumulatifkan, dan ternyata di sini kita temukan bahwa 25.140.000 atau keuntungan yang kita dapat pada tahun ketiga itu sudah melebihi 25 juta ini, sudah melebihi biaya tetap totalnya. Nah, sehingga bisa kita katakan bahwa payback period untuk produk baru itu adalah selama 3 tahun. Jadi, setelah kita menjual produk itu selama 3 tahun, kita bisa mendapatkan kembali uang 25 juta kita ini. Yang awalnya kita mengeluarkan uang 25 juta untuk membuat produk baru, ternyata setelah kita menjual selama 3 tahun, kita bisa mendapatkan kembali uang 25 juta kita. Nah, seperti itu. Nah, ini yang disebut dengan payback period. Sampai di perhitungan ini, ada yang ditanyakan teman-teman. Jadi sebenarnya perhitungannya, teman-teman hanya ingat saja berapa total biaya tetap totalnya, 25 juta. Nah, kalau keuntungan kumulatifnya itu sudah sama atau impas dari ini kan tadi keluarnya 25 juta. Nah, ternyata di sini pada tahun ketiga kita sudah mendapatkan 25 juta lebih. Nah, berarti payback periodnya ya tahun ketiga itu. Kalau misalnya pada tahun ketiga ini kita tidak bisa mendapatkan 25 juta, ternyata kita baru bisa mendapatkan 25 juta di tahun keempat. Nah, itu bisa dikatakan bahwa payback periodnya ya tahun keempat itu. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Di perhitungan yang kedua, halo, ini sudah ngantuk atau masih bingung teman-teman? Ada yang ditanyakan? Oh, masih menyimak, masih mencatat. Iya, nanti kalau ada yang ditanyakan bisa langsung ditanyakan ya. Yang Mbak Anis masih loading, Mbak. Jadi kalau ada kata-kata payback agak nggak nyambung nih, Mbak. Oh, Mbak Rindi yang nggak nyambung sebelah mana ya, Mbak? Oh iya, silahkan Mbak Yusni. Nanti bisa dilanjutkan lagi. Kalau memang sudah selesai bisa lewat dari YouTube, lihat di YouTube. Mbak Rindi baru Mbak Ari, 25 juta itu asalnya dari biaya tetap awal dikeluarkan ya, Mbak? Iya. Jadi di soal ini tadi ada soal yang awal ini ya. Di soal ini diperkirakan biaya tetap total untuk produk baru adalah sebesar 25 juta. Nah, kita balik lagi ke sini. Jadi diperkirakan ketika ini kan kasus kita sebagai sebuah perusahaan atau misalkan kita akan menjual produk baru. Jadi kita sebelum kita menjual produk baru itu kita berpikir dulu kira-kira
ketika kita akan menjual produk itu, berapa biaya yang kita keluarkan. Nah, ternyata diperkirakan untuk membuat produk baru itu kita mengeluarkan 25 juta. Nah, di sini 25 juta. Nah, harga jual per tahunnya dari tahun ke tahun ini sudah ditetapkan. Dan jadi kalau misalkan kata-kata payback period itu, kita langsung ingat bahwa apa sih payback period itu adalah berapa jumlah periode waktu yang kita butuhkan untuk mendapatkan kembali uang yang akan kita keluarkan. Jadi, tadi kita akan mengeluarkan 25 juta, nah, berapa tahun lagi kita akan mendapatkan uang 25 juta itu? Kalau misalkan di sini, kita akan mendapatkan uang 25 juta itu pada tahun ketiga, berdasarkan perhitungan. Nah, berarti payback periodnya adalah 3 tahun di sini. Ada yang ingin ditanyakan lagi teman-teman? Sambil dicatat, kalau payback period itu yang diingat-ingat adalah berapa periode waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan kembali uang yang kita keluarkan. 25 juta, kapan lagi kita bisa mendapatkan 25 juta itu? Butuh berapa tahun? Butuh 3 tahun, atau butuh 4 tahun, atau butuh berapa tahun untuk mendapatkan uang 25 juta itu? Mbak Sulastri, jangka waktu kapan kita bisa mendapatkan kembali uang atau modal kita? Ya, ini benar. Jadi kapan lagi, sampai kapan lagi kita bisa mendapatkan uang kita kembali? Kayak semacam balik modal gitu ya. Oh iya, benar. Yap, ya betul sekali teman-teman. Jadi payback period itu perkiraan kapan kita balik modal. Iya, betul. Kalau kita mengeluarkan uang 25 juta, kira-kira berapa tahun lagi kita akan mendapatkan balik modalnya kita 25 juta itu? Ternyata di sini membutuhkan waktu 3 tahun. Jadi kalau sudah paham semuanya, kita lanjut ke perhitungan yang selanjutnya. Kalau tadi kita sudah belajar break even point, atau break even adalah titik impas, yang kedua payback period, yang ketiga kita belajar tentang return on investment, atau biasanya dikenal dengan ROI. Nah, ROI itu apa? ROI itu biasanya sering dipakai ketika kita menilai sebuah produk baru. Kenapa? Karena dengan menghitung ROI, kita bisa melakukan pembandingan di antara proyek-proyek yang ada. Biasanya ini untuk proyek-proyek biasanya kita menghitung return on investment. Nah, ini ada kategorinya. Proyek yang dipilih adalah proyek yang mempunyai rate of return tertinggi. Proyek dengan rate of return tertinggi akan lolos ke tahap pengembangan dan pengujian dari program itu. Nah, Mbak Sulastri, iya, tidak lepas dari hitungan. Tapi hitungan itu kita juga tidak akan lepas dari hitung-hitungan di kehidupan nyata. Soalnya kita membutuhkan uang. Jadi kita selalu ngitung, kira-kira saya beli ini uangnya segini cukup apa enggak ya, gitu. Pasti hitung-hitungan. Kalau iya nggak ada uangnya, cuma ngitung uangnya, uang maya. Mbak Ari hampir sama, meminjam keuangan ya Mbak. Kalau yang di return on investment itu kepada biasanya untuk proyek. Jadi kita ketika kita akan melakukan sebuah produk baru atau proyek, biasanya kita akan membandingkan. Nah, ini contohnya nanti untuk lebih mudahnya, langsung ke ini rumusnya dulu. ROI itu apa? Adalah E dibagi I. E penghasilan tahunan rata-rata, dan I investasi rata-rata yang diperlukan untuk sebuah proyek. Iya, ini langsung contohnya aja. Diperkirakan bahwa penghasilan rata-rata sesudah pajak untuk produk baru adalah 1 juta per tahun, dan investasi rata-ratanya adalah 7.500.000. Berapakah ROI-nya? Kalau ini bisa langsung kita bagi saja. E dibagi I. E adalah penghasilan rata-ratanya sesudah pajak,
ada 1 juta, kita masukkan saja ini 1 juta ke dalam E. Kemudian investasi rata-ratanya masuk ke dalam I. Kemudian kita kalikan 100%. Jadi 13,3%. Berarti berapa ROI-nya? ROI-nya ada 13,3%. Jadi ini rumusnya termasuk mudah. E dibagi I, E penghasilan rata-rata dari sebuah produk baru, dan I adalah investasinya. Ada contoh lain. Ini mulai agak lebih rumit. Dalam survei pasar, perusahaan telah mendapatkan suatu gambaran bahwa produk baru yang akan terjual 800 unit pada tahun pertama dengan harga 475. Sesudah itu, diperkirakan penjualan itu akan meningkat sebesar 10% setiap tahunnya. Penjualan diharapkan dapat dicapai apabila perusahaan itu mengeluarkan biaya untuk periklanan sebesar 40.000 pada tahun pertama, dan sesudah itu anggaran periklanannya dinaikkan menjadi 10.000 per tahun. Rate of return ini sama dengan ROI. Jadi kalau teman-teman biar nggak bingung, rate of return ini sama dengan ROI. Rumusnya pun sama. Rate of return tahun pertama dapat dihitung dari proyeksi laporan penghasilan seperti pada tabel 5.10. Nah, ini sudah ada, tabel ini sudah diberikan, yang di tabel 5.10 dan tabel 5.11 ini sudah akan tersedia. Jadi nanti ketika teman-teman diharuskan untuk menghitung misalnya return on investment tahun pertama, yang kita butuhkan di sini kan ROI sama dengan rumusnya E dibagi I. Ya kan? E dibagi I. Nah, bagaimana cara menghitung? E itu apa? E itu adalah penghasilan tahunan rata-rata. Nah, dari sini kita lihat penghasilan. Nah, iya betul, ini laba bersih. Nah, kita masukkan saja. Ini tahun pertama. Kalau yang di sini sudah mulai 6 tahun, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mbak Sulastri, E adalah laba bersih. Iya, benar sekali. E itu adalah laba bersih atau penghasilan dari perusahaan itu. Nah, kita masukkan E-nya. Ini laba bersih. Nah, dimasukin ke sini. 81.000. Sedangkan I itu adalah investasi rata-rata. Investasinya 300.000. It's iya. Jadi yang dimaksud dengan ROI itu kita ini kan menghitung investasi. Jadi 300.000 itu didapat dari mana? Nah, kalau kita menginvestasikan 300.000, ini jadi kayak seperti apa ya? Kita mempertimbangkan kira-kira kita investasi sebesar apa. Nah, kalau kita menginvestasikan 300.000 pada tahun pertama, ternyata ROI-nya adalah 27%. Jadi kita bisa menghitung berapa banyak investasi yang kita butuhkan. Jadi ini ada 300.000 tahun pertama, misalkan kita menginvestasikan 300.000, ternyata 27%. Yang harus diingat adalah kita akan memilih ROI yang semakin tinggi, itu adalah yang kita pilih. Kalau ternyata 300.000 ternyata hasilnya ada 27%. Terus kalau ternyata 100, kalau kita menghitung 1 juta atau berapa persen ROI-nya. Kalau ROI-nya lebih besar, nah itu yang kita pilih untuk investasi. Jadi investasinya ini kita tentukan berapa investasi yang akan kita lakukan, 300.000 kah atau 1 juta. Nah, kalau di sini
ternyata kalau kita menginvestasikan 300.000 di